Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Rubrik informasi Semansia News kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik yang tentunya sayang jika Anda lewatkan. Bersama saya Rozadea Aldama Imran, inilah Semansia News selengkapnya. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Kota Bau-Bau mulai merangkak naik. Hal ini disebabkan kurangnya pasokan barang dari distributor dan tingginya permintaan dari konsumen. Sejumlah harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan di sejumlah pasar tradisional di Kota Bau-Bau mulai merangkak naik. Salah satunya di Pasar Karya Nugraha Kota Bau-Bau. Harga kebutuhan pokok yang paling tinggi naik yaitu minyak goreng. Saat ini harga 1 liter minyak goreng mencapai 30 hingga 50 ribu rupiah. Padahal biasanya minyak goreng dibanderol dengan harga 20 ribu rupiah per liter. Saat ini saya sedang berada di salah satu pasar, yaitu tepatnya di Pasar Karya Nugraha Kota Bau-Bau. Memang menjelang bulan suci Ramadan, beberapa bahan pokok mengalami kenaikan harga. Misalnya, yang paling signifikan adalah minyak goreng. Bukan hanya itu, barang lainnya seperti beras, tepung terigu, gula pasir, dan mentega juga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini mulai terjadi sejak akhir Februari 2022 lalu. Hal ini disebabkan karena kurangnya pasokan dari distributor dan tingginya permintaan dari konsumen. Harga normal pada umumnya kalau untuk minyak goreng biasanya ini 20. Setelah kenaikannya dia minimal 35. Sementara itu, akibat kenaikan harga barang kebutuhan pokok, para pembeli mulai menjerit. Pasalnya, mereka harus merogoh kocek lebih banyak lagi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kalau menurut saya itu pemerintah harus pro sama masyarakat lah, karena tidak semua masyarakat itu ada yang pedagang, ada yang kasihan tukang ojek atau bagaimana, atau tidak semua bekerja, begitulah istilahnya. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah lebih memerhatikan stok barang yang masuk di tingkat distributor sehingga lonjakan harga ini bisa segera teratasi. Reporter Siti Aisyah Ramadhani, juru kamera Muhammad Zaki, tim liputan kelompok 1 Semansia News melaporkan. Pemirsa, harga buah-buahan yang ada di pasar buah Kota Bau-Bau selama masa pandemi COVID-19 berfluktuasi. Hal ini disebabkan stok buah yang masuk di Bau-Bau tidak lancar karena beberapa wilayah di Indonesia masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi stok barang, khususnya buah-buahan yang masuk di Kota Bau-Bau. Begitu juga dengan harga buah-buahan di pasar buah yang bertempat di seputaran lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau. Harga buah-buahan selama masa pandemi berfluktuasi. Setiap minggu harganya bisa berubah-ubah, tergantung masuknya stok buah dari luar Kota Bau-Bau. Ini kan rata-rata barang masih berharap dari luar, dari Surabaya sama Makassar. Pengaruhnya yang itu, saat terjadi PPKM alias kapal dok, barang tidak ada, pasokan barang tidak ada. Tapi kalau daya belanja tidak berkurang, yang penting barangnya ada. Yang berpengaruh itu cuman daerah barat, bagian Jakarta, Makassar, Surabaya, jangan sampai ada yang PPKM atau lockdown tuh, sampai-sampai kapal tidak bisa keluar. Itu baru berpengaruh, karena otomatis barang tidak ada. Di pasar buah Kota Bau-Bau tidak hanya menjual buah lokal saja, tetapi juga menjual buah impor. Biasanya untuk pasokan buah impor, para pedagang mendapatkannya dari Surabaya dan Makassar. Dan untuk buah lokal, mendapatkannya dari wilayah Sulawesi Tenggara. Namun karena barang jarang masuk selama masa pandemi COVID-19, penjual lebih memilih menyediakan lebih banyak buah lokal untuk memenuhi stok buah yang kosong seperti salak,
dan jeruk. Reporter Nusaka Faralizail Aziz, juru kamera Satrio Nur Ismail. Tim Liputan Kelompok 2, Semansa News melaporkan. Pemirsa, siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Bau-Bau mengikuti ulangan akhir semester. Tahap ini adalah tahap akhir sebelum menghadapi ujian sekolah. Pelaksanaan ulangan akhir semester dilaksanakan sejak Jumat pekan lalu. Beginilah suasana ulangan akhir semester yang diikuti siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Bau-Bau. Dengan semangat, mereka menjawab satu persatu pertanyaan yang terdapat pada lembaran soal diberikan guru. Ulangan akhir semester ini yang berlangsung sejak Jumat 4 Maret pekan lalu dan merupakan ulangan tahapan akhir yang diikuti para siswa sebelum mengikuti ujian sekolah. Pelaksanaan ulangan akhir semester untuk kelas 12 ini berjalan dengan lancar dari hari pertama pelaksanaan hingga hari terakhir. Alhamdulillah, saya lihat dari hari pertama, kebetulan hari ini hari terakhir, semua berjalan mulus, tidak ada kendala. Hanya mungkin dari sisi peserta, itu kadang-kadang memang ada saja kendala sampai ada 1-2 orang siswa yang terlambat hadir. Sementara itu, pelaksanaan ulangan akhir semester untuk kelas 12 juga berpengaruh terhadap jadwal belajar mengajar untuk kelas 10 dan 11. Di mana pada pagi hari ruangan belajar digunakan untuk pelaksanaan ujian akhir semester dan pada siang hari ruang belajar digunakan oleh kelas 10 dan 11 untuk belajar seperti mana biasanya. Bung Cahyo Wayan Devi, Tim Liputan Kelompok 3 Semansa News melaporkan. Pemirsa, pandemi COVID-19 memberikan dampak serius terhadap berbagai sektor, termasuk dunia usaha di tanah air. Salah satunya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di kota Bau-Bau, pedagang sepatu mengeluhkan penurunan omset penjualan selama masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak 2020 lalu mengakibatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mengalami penurunan omset yang cukup drastis. Salah satu yang mengalami penurunan penjualan yaitu pedagang sepatu di Pasar Sentral Lailangi, Kota Bau-Bau. Para pedagang mengaku selama masa pandemi toko mereka jarang dikunjungi oleh para pembeli. Berbagai upaya dilakukan oleh para pedagang untuk meningkatkan angka penjualan. Apa yang pernah kakak lakukan sehingga memicu kenaikan pembelian di toko ini? Mengadakan promosi, dengan selain itu mengadakan promosi di sosial media, selain itu membuat hal-hal kreatif, umpamanya mengubah tata letaknya bentuk jualan. Pedagang juga mengharapkan dengan upaya dan inovasi yang telah dilakukan dapat membuat omset penjualan kembali menjadi normal. Reporter Fatan Maulana, juru kamera Talia Dwi Puspita Ayu, Tim Liputan Kelompok 4 Semansa News melaporkan. SMA Negeri 1 Bau-Bau melakukan perbaikan terhadap sejumlah sarana dan prasarana yang ada di dalam sekolah, seperti perpustakaan dan masjid. Perbaikan ini dilakukan karena fasilitas yang ada sudah tidak layak digunakan. Selain itu, masjid yang selama ini difungsikan, kapasitasnya tidak dapat menampung banyaknya siswa.
Beginilah proses pembangunan sarana dan prasarana yang ada di dalam sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Bau-Bau. Perbaikan sarana dan prasarana ini sudah mulai dilakukan sejak awal tahun 2022 lalu. Alasannya, sejumlah fasilitas yang ada dan selama ini digunakan sudah tidak layak untuk digunakan. Saat ini, pihak sekolah fokus untuk perbaikan bangunan perpustakaan dan masjid sekolah. Untuk bangunan perpustakaan, kondisinya sudah sangat tidak layak karena sejumlah plafon jatuh. Bukan hanya itu, dinding banyak yang terkelupas. Sejak tahun 2007, bangunan ini belum pernah direnovasi. Sekarang kita sudah berada di ruang perpustakaan SMA Negeri 1 Bau-Bau. Bisa kita lihat di sini sudah terdapat pembaruan fasilitas seperti pembaruan plafon, AC, penambahan meja bagi para siswa untuk membaca, dan juga rak-rak buku. 2022 ini baru diadakan renovasi. Kenapa direnovasi? Kita lihat sendiri, gedungnya, temboknya sudah ada yang retak, kemudian fasilitas dalam ini plafonnya sudah rusak, supaya anak-anak berminat untuk belajar di perpustakaan ini. Insya Allah Bapak Kepala Sekolah juga sudah menjanjikan kepada saya akan melengkapi semua fasilitas yang dibutuhkan di perpustakaan ini. Bukan hanya itu, masjid yang selama ini difungsikan kapasitasnya tidak dapat menampung banyaknya siswa. Sehingga setiap kali memasuki jadwal sholat, siswa harus bergantian untuk melakukan ibadah dalam masjid. Sangat senang dan bahagia atas pembangunan tersebut karena membawa berbagai macam dampak positif di dalamnya. Rencana pembangunan, apalagi saya dengar-dengar 2 lantai itu tentu sangat memadai dan dapat menarik minat siswa untuk melaksanakan ibadah religius di Masjid Nur Tarbiyah SMA Negeri 1. Diharapkan perbaikan sejumlah sarana dan prasarana SMA Negeri 1 Bau-Bau ini bisa cepat selesai dan bisa segera mungkin digunakan. Reporter Zahra Nisrina Yusuf, juru kamera Febrian Ainur Rahman, tim liputan kelompok 5, Semansa News melaporkan. Pemirsa, kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada awal tahun 2022 berdampak terhadap bisnis kuliner di Kota Bau-Bau. Para pelaku usaha menjerit karena sulitnya mendapat pasokan minyak goreng. Kalaupun ada, harga jualnya sangatlah tinggi. Langkanya minyak goreng di Kota Bau-Bau membuat resah sejumlah pemilik bisnis kuliner. Bagaimana tidak, pedagang kesulitan menemukan stok minyak goreng untuk memenuhi produksi mereka. Ongkos produksi yang dikeluhkan saat ini lebih banyak daripada biasanya. Itu pun lebih banyak digunakan untuk pembelian minyak goreng. Salah satunya yaitu usaha yang bergerak kuliner, pemilik rumah makan Bunda Maluku, mengaku kenaikan harga minyak goreng menyebabkan keuntungan yang mereka peroleh lebih sedikit. Jika kondisi seperti ini terjadi terus-menerus, maka usaha rumah makan yang mereka geluti tidak akan maju, bahkan bisa gulung tikar. Kerugiannya, nah kita itu yang saya bilang tadi, kita hanya menjual untuk lebih menjual saja, tapi kalau keuntungan kita tidak dapat karena banyaknya juga sudah naik. Kalau hanya 1.000, 2.000 tidak masalah, tapi dia naik melonjak itu sangat tinggi. Sejak awal Januari, harga minyak goreng terus naik. Bukan hanya itu, stoknya pun sulit untuk didapatkan di pasaran. Biasanya minyak goreng per 5 liter mereka bisa dapatkan dengan harga Rp110.000. Namun kini naik menjadi Rp250.000 per 5 liter. Para pedagang berharap pemerintah segera menurunkan harga minyak goreng ini agar mereka bisa mendapatkan keuntungan seperti semula. Vira, Stanley, tim liputan kelompok 6, Semansa News melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam rubrik Semansa News kali ini. Saya Rozade Aldama Imran, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.